Shalom keluarga damai, bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Senin 7 April 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan terlebih lagi, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap keadaan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Bersabdalah dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun dan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah tak pernah dilupakan, yang akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 49 ayat 14 sampai 15, yang berbunyi demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baru-baru ini saya bersama keluarga mendapat kesempatan untuk menikmati liburan bersama-sama. Dan kali ini kami berkesempatan melakukan suatu aktivitas yang baru pertama kali kami lakukan, yakni snorkeling sambil menikmati pemandangan di bawah permukaan air laut. Kami mengikuti paket wisata snorkeling di Kepulauan Gili, Lombok. Ada 3 pulau kecil yang kami kunjungi, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Dalam aktivitas ini, saya, suami, dan kedua putri saya beserta dengan beberapa wisatawan lain dibawa naik ke atas sebuah kapal kecil atau speedboat. Kami ada 16 orang beserta 3 orang tour guide. Kami dibawa ke beberapa spot yang memiliki taman laut yang sangat indah. Setiap kali kami tiba di satu spot, kami diminta untuk terjun atau melompat ke laut. Lalu kami diberi waktu untuk menikmati pemandangan di dalam air. Ada penyu, ada ikan-ikan kecil yang cantik-cantik, dan juga terumbu karang yang sangat indah. Tentu saja sebelumnya kami sudah diberi pengarahan dan diperlengkapi dengan berbagai alat bantu. Bagi para wisatawan yang kurang mahir berenang seperti saya, kami diberikan juga life jacket, supaya kami tetap bisa menikmati aktivitas tanpa khawatir akan tenggelam. Setelah itu, tour guide biasanya akan meneriakkan nama kelompok kami untuk memanggil kami kembali ke kapal. Lalu kami pun berenang ke kapal untuk kemudian melanjutkan ke spot selanjutnya. Kegiatan ini berlangsung sekitar 5 jam. Dalam kelompok kami ada beberapa bule yang kelihatannya sudah sangat mahir dalam bersnorkeling. Namun ada juga beberapa turis lokal seperti kami yang kelihatannya baru mencoba aktivitas ini. Bahkan saya melihat ada seorang pemuda yang agaknya cukup introvert dan juga mungkin kurang mahir berenang, karena dia juga mengenakan life jacket seperti saya, dan sepertinya dia melakukan perjalanan ini seorang diri. Nah, pada saat kami tiba di spot terakhir, tentu saja kami sudah mulai kelelahan. Dengan terengah-engah saya naik ke atas kapal. Saya mendengar tour guide menjelaskan kalau selanjutnya kami akan singgah di Pulau Gili Air untuk menikmati makan siang, lalu berlayar kembali ke pulau asal yakni Gili Trawangan. Tiba-tiba putri saya berkata, "Loh Ma, yang tadi duduk di situ kok belum naik?" Ternyata sang pemuda pendiam itu belum naik ke kapal. Kami pun mengingatkan tour guide. Kami semua mulai melayangkan pandang ke arah laut, berusaha mencari pemuda itu. Sambil kami mencoba mengingat-ingat, apa ya warna life jacket yang dia pakai, apa warna snorkelnya. Tour guide pun membawa speedboat berputar-putar sambil kami melihat satu persatu orang yang berenang-renang di sekitar situ. Dalam hati saya mulai merasa panik, membayangkan bagaimana kalau itu saya, gak bisa berenang, ketinggalan, dan hampir terlupakan. Syukurlah tidak lama kemudian tour guide mengatakan kalau ternyata pemuda itu naik ke kapal yang lain. Ternyata pemuda itu sudah kelelahan dan tidak bisa berenang mencapai tempat kapal kami, lalu ada kapal lain yang menawarkan bantuan kepadanya. Singkat cerita, kedua kapal lalu saling mendekat,
memungkinkan pemuda itu untuk melompat kembali ke kapal kami. Semua penumpang pun bertepuk tangan, lega karena kami sudah bertemu kembali dengan teman kami. Dan kami bisa melanjutkan perjalanan tanpa ada satu orang pun yang tertinggal atau terlupakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi orang yang terlupakan atau merasa diri kita dilupakan tentu dapat menimbulkan berbagai perasaan dalam hati kita. Kita bisa merasa panik, merasa tidak aman, atau bahkan merasa tak berarti. Dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita keluarga, saudara, sahabat untuk kita saling memperhatikan dan saling menguatkan. Seperti dalam pengalaman saya tadi, bahkan kami yang tidak saling mengenal pun karena meluangkan waktu bersama-sama, akhirnya kami belajar untuk saling peduli. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan melupakan atau meninggalkan kita. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita tampaknya sudah tidak peduli atau melupakan kita. Di ayat ke-15 dikatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, alangkah indahnya janji Tuhan ini. Seorang ibu biasanya pasti akan sangat menyayangi anaknya. Namun jikalaupun sampai ada seorang ibu yang bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Janji Tuhan ini begitu tegas dan kuat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, memang tidak dapat dipungkiri, di dalam kita menjalani kehidupan ini ada kalanya mungkin kita merasa terlupakan. Ketika kita melihat kiri kanan, melihat teman-teman dan saudara kita yang sukses dalam pekerjaannya, sementara kita masih terus bergumul dalam pekerjaan kita, atau bahkan masih mencari pekerjaan. Atau mungkin kita melihat teman-teman yang sudah membangun keluarga, sementara kita masih hidup seorang diri tanpa pasangan hidup. Atau ketika kita melihat teman-teman yang begitu aktif dengan kesehatan yang prima, sementara kita masih harus terus berjuang melawan sakit penyakit. Mungkin pada saat-saat berat dalam kehidupan kita, kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Mungkin ada perasaan Tuhan mendiamkan kita atau bahkan meninggalkan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Ia tidak pernah melupakan kita. Janjinya ini pun dikatakannya kembali di dalam Ibrani 13 ayat 5b. "Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tengah dalam pergumulan dan kesesakan akan bertanya, kalau memang Tuhan tidak melupakan aku, lalu mengapa aku harus mengalami masalah berat ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kita di dunia ini ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Namun berpeganglah pada janji Tuhan. Ia tidak pernah melupakan kita. Kalaupun jalan yang kita hadapi itu berat dan Tuhan terasa diam dan jauh, jangan undur dari Tuhan. Jangan berlari menjauh, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Bawa semua ke dalam doa, baca firman-Nya, dan cari kehendak-Nya dalam hidupmu. Kalau kita menyadari dan terus berpegang pada janji-Nya, Tuhan akan membukakan cara pandang yang baru dalam hidup kita. Semua masalah yang harus kita hadapi dapat kita pandang sebagai suatu proses di mana Tuhan membentuk iman percaya kita kepadanya. Dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita dapat menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Karena kita tahu sekarang, yang terpenting bukan sesulit apa jalan yang harus kita tempuh, namun bersama siapa kita berjalan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan atau melupakan kami. Ampuni kami kalau kami masih sering meragukan-Mu. Kami merasa Engkau tidak mempedulikan kami dan membiarkan kami berjalan sendiri.
padahal kenyataannya kamilah yang sering menjauh darimu. Tuhan, ajar kami untuk terus mendekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu, sehingga dalam ketenangan bersamamu kami yakin kami tidak pernah dilupakan. Dan kami terus beroleh kekuatan baru untuk melangkah dan berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.